Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakif Romansyah dengan NIM F1E222012. Di sini saya akan menjelaskan tugas video kalkulus 2, yaitu yang akan dijelaskan pada kali ini adalah soal-soal yang telah diberikan melalui LMS, yaitu materi logaritma natural. Baiklah, pada penjelasan kali ini, yaitu pada materi logaritma natural, itu kita penerapannya pada soal mode, maksudnya tipe turunan. Contohnya sebagai berikut ya. Fx atau fungsi x sama dengan ln 3x. Jika diturunkan, pertama-tama kita ngebuatnya itu menjadi 1/3x. 3x ini itu dari 3x ini ya. Lalu turunan dari 3x itu menjadi perkaliannya, itu dikalikan 3. Setelah dikalikan 3, 3x bagi 3 itu dicoret atau disederhanakan, itu menjadi hasilnya 1/x. Pada contoh kedua, itu sama saja dengan pada soal nomor 1, hanya saja pada kali ini ln x itu sama dengan 1/x. Kita turunkan x jika diturunkan itu hasilnya 1, karena ada 4-nya di sini. Itu 4-nya tidak perlu diturunkan, hanya dikalikan saja. Jadi langsung saja dimasukkan 1/x kali 4 sama dengan 4/x. Pada soal nomor 3, fx ln sin x. Bagaimana caranya? Yaitu kita membuat pecahan seperti ini ya. 1/sin x, yaitu dari sini. Lalu kita turunan dari sin x adalah cos x. Jika dikalikan, cos 1/sin x dikali cos x itu menjadi cos x per sin x. Kenapa bisa jadi kotan? Kotan itu artinya cos x per sin x, atau cos x per sin x sama dengan kotan x. Pada soal nomor 4, fx sama dengan ln buka kurung x pangkat 2 tambah 2x tutup kurung sama dengan, kita masuk ke dalam penjelasannya. Seperti pada soal nomor 1, ln 3x berarti 1/x pangkat 2 tambah 2x, yaitu pada soal berikut ini. Lalu diturunkan x pangkat 2 ditambah 2x, lalu dikalikan hasil turunan tersebut, maka hasilnya akan menjadi 2x tambah 2 sama dengan per x pangkat 2 tambah 2x. Pada soal selanjutnya, yaitu fungsi x sama dengan ln buka kurung sin 4x tambah 2. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita pertama buat seperti ini pecahannya, 1/sin 4x tambah 2 seperti yang ada di sini. Lalu diturunkan lagi, turunan sin itu cos, turunan sin adalah cos. Setelah itu kita turunkan 4x tambah 2, yaitu hasilnya 4 dikalikan. Jika dikalikan ini 1/sin 4x tambah 2 itu dikalikan cos 4x tambah 2 itu akan menghasilkan jawaban seperti ini. Ini hanya bentuk sederhananya saja, saya langsung buat, yaitu cos 4x tambah 2 sin 4x tambah 2. Jika kita ini mengacu pada kasus sebelumnya, cos per sin itu kan hasilnya kotan. Makanya hasilnya itu menjadi 4 kali kotan buka kurung 4x tambah 2. Baiklah, pada soal selanjutnya. Soal ini agak lumayan tricky ya. Kita harus pahami dulu bagaimana cara membuat akar x ini itu menjadi x pangkat 1/2 atau 1/2.
Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu ya, nilai akar atau akar jika dipangkatkan itu tuh hasilnya X. X kan memiliki pangkat yaitu 1 ya. Nah, akar ini itu memiliki nilai pangkat 2, berarti 1/2. Jika semisalnya kita mempunyai kasus seperti ini, X pangkat 4 akar, maka X 4/2 itu menghasilkan X pangkat 2. Baiklah, langsung masuk ke soal. Jika kita sudah memahami konsep ini, seharusnya dengan mengerjakan soal learning begini, itu seharusnya sangat mudah. Sama dengan fungsi X sama dengan ln akar X sama dengan, kita ubah akar berikut ini menjadi X pangkat 1/2 dikalikan turunan dari X pangkat setengah atau pangkat 1/2. 1/2 dikurangi 1 atau turunan itu menghasilkan min 1/2. Bagaimana dengan sesuai dengan urutan, bukan urutan, maksudnya proses turunan. 1/2 dipindahkan ke sini itu jadi 1/2 X pangkat min 1/2 ya. Lalu dengan mengubah X pangkat min 1/2 ini menjadi pangkat positif, itu caranya kita tinggal turunkan saja ke bawah. Jika suatu variabel ya yang memiliki pangkat min, itu jika diturunkan dalam keadaan pecahan begini, itu akan menjadi plus. Sebaliknya, jika kita mempunyai pangkat plus, suatu variabel pangkat plus, jika diturunkan itu akan min, dan sebagainya. Dengan kita mengalihkan seperti ini, 1 per pertama-tama kita akan coba kita urutkan dulu ya. 1 X 1 pangkat 2 kali 1 per X pangkat 2 kali 1/2. Jika kita tahu dan masih ingat bagaimana cara menjumlahkan ya, menjumlahkan hasil, menjumlahkan pangkat itu yaitu pada materi eksponensial, yaitu X pangkat 1/2 dikali X tambah 1/2. Salah satu dari sifat eksponensial yaitu jika kali ketemu kali dan itu tuh mempunyai variabel yang sama ya, X sama X, itu bisa ditambahkan langsung. 1/2 ditambah 1/2 itu menghasilkan 2/2. 2/2 itu hasilnya 1. Berarti kita mendapatkan hasil 1/2 X karena dikalikan tadi. Oke, kita masuk ke dalam salah satu contoh soal yang ada di integral, contoh soal integralnya. Ya, ini yaitu integral 1/2x tambah 1 dx. Cara mengerjakan tipe soal seperti ini yaitu dengan cara kita membuat permisalan. Kita misalkan nilai U itu merupakan nilai 2x tambah 1 atau nilai penyebut dari bilangan yang ingin kita integralkan. Caranya bagaimana? Kita turunkan nilai U-nya menjadi 2 du atau U aksen itu menjadi 2. Setelah itu kita buat seperti ini, du/2 sama dengan dx. Karena yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal seperti ini tuh, kita akan membuatnya menjadi gampang ya. Setelah itu kita integralkan. Sebelum diintegralkan, 2x ini kita ubah dalam bentuk U agar lebih mudah kita mengintegralkannya, yaitu integral 1/U kali
Nah, karena kita sudah mendapatkan dx ya, seperti yang ada ini dx-nya kan itu mempunyai nilai du per 2 ya. Dx-nya kita substitusikan menjadi du per 2. Du per 2 atau 1 per 2 du itu kita pindahkan ke sebelah kiri, tidak kita ikutkan dengan integralnya. Kita integralkan dalam bentuk ln mutlak u tambah c. U-nya kita ganti dengan nilai sebetulnya lagi atau 2x tambah 1. Begitulah cara mengerjakan soalnya. Lalu pada soal berikutnya sama dengan proses yang ada di soal nomor 1, yaitu kita menggunakan permisalan lagi. Kita misalkan nilai U ini tuh 1 kurangi X, kita turunkan lagi. U adsen itu sama dengan min 1. Setelah min 1 itu kita ubah lagi menjadi du per min 1. Kita kenapa buat du per min 1? Karena kita akan mensubstitusikan nilai dx berikut, yaitu menjadi nilai du per min 1 gitu. Lalu kita umpamakan lagi, 1 kurangi x itu menjadi u. Kita integralkan. Karena kita mempunyai nilai dx tadi itu adalah du per min 1 atau du per min 1 atau min du. Itulah kenapa kita buat seperti ini. Min du itu kita pindahkan lagi ke sebelah sini. Kita tidak perlu ikut mengintegralkannya. Oh ya, sebelum itu sebetulnya nilai integral, kenapa kita buat integral 1 per u du atau 1 per x dx itu tuh kita dalam bentuk umumnya itu tuh menghasilkan ln mutlak u tambah c. Makanya kita buat seperti ini dan berbeda dengan integral pada umumnya. Maka didapatkanlah hasilnya 1 kurangi x, min ln mutlak 1 kurangi x tambah c. Sama pada soal-soal berikutnya. Soal nomor 3 ini itu kita kerjakan dengan menggunakan perumpamaan lagi. Hanya saja hasilnya di sini dx per dx sama dengan du per 2. Kita umpamakan lagi nilai penyebutnya itu menjadi u. Kita pisahkan nilai 5 per 2-nya. 5 sama 2-nya itu tuh kita ubah jadi seperti ini. 5 per 2 kali 1 per 1 per u du gitu. Lalu kita pisahkan ini ke arah sini lagi. Tidak kita ikut diintegralkan agar kita masuk ke dalam bentuk umum dari integral 1 per u kali du. Yaitu jika dalam bentuk ln atau bentuk umum ln-nya itu adalah ln mutlak u ditambah c. Nah, kita masukkan nilai u-nya, yaitu nilai u-nya 2x ditambah 5 per 2 ln nilai mutlak 2x tambah 7 tambah c. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya, yaitu tugas kalkulus 2. Jika ada kekurangan atau salah kata atau penjelasan yang saya penjelasan pada video yang saya jelaskan berikut tidak jelas, mohon maaf kekurangan ataupun salah kata yang saya lakukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.